tugas besar, di mana tugas itu sifatnya adalah individu. Nah, nanti tugas akan diberikan pada pertemuan kedua, karena nanti pada pertemuan ke-6 itu terjadi penggantian dosen pengampu, maka maksimal pertemuan ke-6 itu sebagian harus sudah di-upload. Nah, nanti untuk lokasi upload saya kasih tahukan kemudian. Khusus untuk mahasiswa Palembang, ini ada asisten nanti ya, ada asisten. Jadi kalau misalkan kesulitan dalam mengerjakan tugas, Anda bisa tanya ke asisten. Kalau asisten nggak tahu, bisa tanya ke dosen pengampu. Saya misalkan gitu ya. Nanti kan yang dosen pengampu itu saya, itu sampai pertemuan ke-5, kemudian dilanjut dengan Bu Riani, itu pertemuan ke-6 sampai 10, kemudian dilanjut dengan pertemuan ke-11 itu sampai 16 itu dilakukan oleh Pak Sarino. Nah, untuk final tugas nanti dikumpul paling lambat pertemuan ke-11. Jadi Bu Riani selesai, itu sudah dikumpul secara keseluruhan tugas itu. Nah, nanti apakah ada responsi atau tidak kita tentukan kemudian. Yang penting tugas sudah terkumpul sehingga siap untuk dinilai, gitu ya. Sebetulnya untuk tugas ini sudah 90% saya siapin, tapi biar lebih matang nanti saya kasihkan minggu depan biar lebih lengkap gitu ya. Nah, nanti secara bertahap Anda bisa mengerjakan tahapan pengerjaannya ya. Nah, nanti ada landasan teori, kemudian ada mulai perhitungan kebutuhan air sampai menghitung kapasitas saluran bangunan, menghitung volume dan seterusnya. Nah, karena ini pertemuan pertama, jadi saya akan menyampaikan dulu kira-kira apa sih materi yang nantinya akan Anda pelajari, outputnya kira-kira apa. Nah, nanti setelah itu selesai, saya masuk ke materi, tapi sifatnya masih pendahuluan, pengantar ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita perlihatkan dulu rencana pembelajarannya sampai ke pertemuan 16. Nah, ini kebetulan ada beberapa yang inbound, saya nggak tahu ini inbound dari universitas apa. Sebetulnya dia masuk ke Indralaya, tapi kemungkinan ada halangan karena ini jadwalnya kan ada sedikit pergeseran, sehingga saya tawarkan masuk ke Palembang, enggak masalah karena masih tahap pendahuluan atau pertemuan pertama. Langsung saya perlihatkan dulu ya untuk materi yang nantinya dipelajari. Ini ya, jadi diharapkan setelah nanti Anda dinyatakan lulus mengambil mata kuliah
perencanaan irigasi drainase itu ada 4 komponen, yaitu memahami permasalahan irigasi dan drainase, mampu menginterpretasikan data topografi. Jadi ini ada 3 kelompok ya bidang yang Anda harus sudah ambil, kalau enggak akan kesulitan di dalam mengerjakan tugas. Yang pertama adalah Anda sudah mengambil survei dan pemetaan kalau di Unsri, tapi kalau di universitas lain saya nggak tahu mata kuliahnya. Yang jelas itu harus bisa menerjemahkan dari peta topografi untuk kita bisa membuat jaringan. Karena tanpa kita memahami peta topografi, ya kita akan kesulitan dalam membuat di mana diletakkan saluran pembawa, di mana diletakkan saluran pembuang. Nanti berikut bangunan-bangunannya, gitu ya. Kemudian mata kuliah hidrologi itu juga harus sudah pernah ambil atau sudah dinyatakan lulus. Karena nanti ada komponen perhitungan, misalkan untuk kebutuhan air, ada salah satu komponennya adalah evapotranspirasi. Anda harus bisa menghitung penguapan yang terjadi pada lahan pertanian. Kemudian mata kuliah hidrolika, nah itu nanti setelah Anda menghitung kebutuhan air atau membuang kelebihan air, maka Anda harus menganalisis kapasitas dimensi saluran, baik pembawa maupun pembuang. Makanya hidrolika juga wajib sudah Anda ambil sebelumnya, sebelum masuk ke mata kuliah ini. Kemudian mampu merencanakan sistem jaringan irigasi, drainase, tata letak bangunan air. Jadi setelah Anda lulus, Anda diharapkan sudah mampu merencanakan jaringan irigasi berikut pembuangannya, serta bangunan pendukungnya. Ya. Dengan adanya nanti mengerjakan tugas, Anda latihan menginterpretasikan dari peta topografi, terus kemudian membuat saluran primer, sekunder, tersier, dan seterusnya. Kemudian juga merencanakan saluran pembuang untuk membuang kelebihan air. Nah, dari situ tentunya kan jaringan irigasi ataupun drainase itu kan tidak hanya galian dan timbunan, tapi juga dilengkapi dengan bangunan air, ada gorong-gorong, ada sipon, ada talang, ada bangunan bagi, ada intake, ada bangunan sadap, dan masih banyak lagi. Kemudian mampu menghitung kebutuhan air. Jadi kebutuhan air, misalkan tanamannya padi, berapa kebutuhan air untuk tanaman padi, tanaman palawija, berapa kebutuhan air untuk tanaman palawija, dan seterusnya. Menghitung kelebihan air, jadi ini untuk merencanakan dimensi dari saluran pembuang yang dinamakan drainase tadi. Nah, ini agak lain ya, drainase untuk pengendalian banjir dan drainase untuk membuang kelebihan air pada lahan pertanian. Itu agak berbeda cara pendekatannya. Nah, di sini adalah drainase untuk membuang kelebihan air di lahan pertanian, bukan pengendalian banjir pada satu kawasan ya. Kemudian merencanakan dimensi saluran pembawa dan pembuang. Seperti saya jelaskan tadi, setelah Anda menghitung kebutuhan air, debitnya berapa, Anda harus merencanakan dimensinya. Berapa kira-kira saluran yang mampu untuk melayani kebutuhan air dan mampu
melayani kelebihan air sebagai saluran pembuang. Kemudian merencanakan, memahami bangunan pelengkap. Nah, bangunan pelengkap ini banyak seperti saya sebutkan tadi. Kemudian mampu merencanakan bendung dan bangunan pelengkapnya. Ini bangunan utama. Jadi bangunan untuk memasukkan air ke lahan pertanian, bangunan utama. Itu nanti ada bendung, ada kantong lumpur, ada bangunan-bangunan pendukung yang lain. Nah, itulah yang diharapkan setelah Anda nanti dinyatakan lulus, Anda sudah bisa merencanakan, mendesain, menghitung untuk pekerjaan irigasi. Nah, di sini difokuskan untuk irigasi sistem gravitasi, irigasi teknis. Karena irigasi nanti kan ada beberapa macam ya, ada irigasi teknis, kemudian ada irigasi teknis ini yang ini ya, irigasi permukaan, mengandalkan gravitasi. Ada irigasi rawa pasang surut, ada irigasi rawa lebak, ada irigasi sistem pompa, dan seterusnya. Jadi di sini fokus untuk irigasi air permukaan dengan sistem gravitasi. Itu saja sebetulnya cukup banyak materinya, apalagi kalau mau ditambah dengan irigasi rawa, irigasi tambak, irigasi air tanah, itu lebih banyak lagi. Makanya dibatasi hanya irigasi teknis pada sumber air permukaan, mengandalkan sistem gravitasi. Nah, untuk masing-masing pertemuan, jadi nanti kita secara bertahap per minggu itu akan dijelaskan mengenai, ini adalah contoh untuk minggu ini adalah pendahuluan yang isinya ada tujuan irigasi, permasalahan irigasi, cara pembelian irigasi, jaringan irigasi sederhana, semi teknis, teknis. Ini adalah pertemuan pertama. Nanti berikutnya ada ini sudah mulai terkait nanti dengan tugas ya. Jadi nanti pertemuan kedua itu sudah Anda memahami materi, langsung Anda mengerjakan tugas ya. Ada peta topografi lahan pertanian, tata letak saluran bangunan pembawa, tata letak saluran drainase, standar tata nama, luas areal irigasi, ini standar penggambaran. Itu untuk pertemuan kedua dan ketiga. Kemudian pertemuan 4 ke 5 itu ada efisiensi irigasi, ada pola tanam, sistem golongan, giliran bebas, teknis, kebutuhan irigasi, kemudian pengenalan penggunaan software. Nah, di sini sebetulnya ada software untuk menghitung, tapi itu cenderung lebih cocok untuk orang pertanian. Yang dinamakan dengan software itu robot. Karena di situ ada unsur-unsur pertanian cukup banyak. Bisa juga digunakan untuk kita, tapi hanya ada beberapa hal yang kita itu tidak dipelajari di sipil, gitu ya. Sehingga itu hanya cukup Anda tahu, ya semacam perkenalan lah, perkenalan. Jadi kalau orang pertanian menggunakan robot, Anda tidak kaget, tidak atau sudah mengenal terlebih dahulu. Tapi kita tetap menggunakan perhitungan seperti di tugas itulah untuk nanti perencanaan di lapangan. Kemudian pertemuan ke-6 itu nanti Bu Riani, debit andalan, neraca air,
Karena kita harus tahu dalam mengembangkan, dalam perencanaan jaringan, itu kan tentunya harus tahu apakah ada airnya apakah mencukupi. Nah ini kan tentunya dari debit andalan neraca air ini pelajari. Kemudian ini mulai masuk ke analisis kapasitas saluran. Jadi ini sepaket dengan tugas. Jadi dari hitungan awal kebutuhan air atau debit untuk pembuangan itu harus mulai dihitung berapa kapasitas dimensi salurannya sehingga hasil yang kita rencanakan itu optimal. Optimal dalam arti efisien dalam ini ya, penggunaan anggarannya karena dia efektif. Kemudian juga mampu menampung debit yang akan melewati pada saluran tersebut. Nah, kemudian pada pertemuan ke-8 nanti ada semacam evaluasi atau MIT. Nah, ini agak menyulitkan karena apa? Dosen pengampunya 3. Kalau berdasarkan tahapan ini, pada pertemuan ketiga nanti ada MIT, ada semacam ujian, evaluasi, termasuk nanti pada di akhir sesi perkuliahan, pertemuan ke-16 juga ada. Nah, nanti agak kesulitan karena di saya dalam hal ini adalah pengampu pertama, itu kan sudah selesai, sedangkan pengampu kedua masih setengah jalan, sehingga agak menyulitkan. Biasanya itu evaluasi per masing-masing dosen. Jadi nanti pada pertemuan ke-5, saya akan sampai pertemuan ke-5, nanti ada semacam evaluasi. Evaluasi itu bisa dari tugas, bisa juga dari ujian. Demikian juga nanti yang dosen pengampu kedua, nanti pada sesi pertemuan terakhir, pertemuan ke-10 nanti ada evaluasi, entah itu dari tugas, entah itu dari ujian. Baru nanti di akhir ada memang ujian akhir gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah membahas masalah bangunan bagi dan sadap. Apa itu bangunan bagi sadap nanti kita jelaskan pada waktunya. Terus tata letak bangunan bagi dan sadap, karena di dalam membagi air itu kan tentunya harus ada bangunan, nah dilengkapi pintu, dimensinya gimana itu kan harus dihitung ya. Itu adalah bangunan bagi dan sadap. Kemudian mengambil air dari sungai utama yang dimasukkan ke lahan pertanian, itu kan tentunya harus ada bangunan pengambilannya, bangunan sadapnya gitu ya. Kemudian ada bangunan ukur, atur, ya, pengatur, pengukur, ini biasanya masuk ke pintu air. Ini ada Cipoletti, tipenya ada Romin, ada Parsal, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian bangunan pelengkap, itu ada gorong-gorong, talang, sipon, nanti dipelajari. Semua itu ada hitungannya, tidak langsung jadi gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah bangunan utama. Ini ada bendung tetap, ada bendung gerak, bangunan pelengkap bendung, tata letak pemilihan bendung, jenisnya, elevasi mercu bendung, dan seterusnya. Kemudian dilanjut dengan lebar bendung, tinggi muka air. Nah, ini semua hitungan. Kalau dulu zaman saya irigasi itu dibagi menjadi irigasi 1 dan irigasi 2. Jadi tugasnya itu irigasi 1 itu perencanaan jaringan, kebutuhan air sampai dimensi, kemudian
untuk irigasi 2 itu adalah perencanaan bangunan utama. Nah, karena sekarang itu mata kuliah digabung, nggak mungkin kita akan tugaskan keseluruhan, itu sangat banyak sekali, karena otomatis kan 2 kali. Kalau dulu pakai SKS, sekarang tinggal dipersempit di SKS, sehingga tugas kita juga dikurangi, gitu ya. Kemudian ini ada tekanan air ke atas, kestabilan bendung. Nah, ini terkait dengan mekanika tanah ya. Mekanika tanah juga dipelajari, tapi dia juga tidak selengkap kalau kita nanti merencanakan bendung, gitu ya. Kemudian kestabilan geser, guling, amblas, kolam olah, ini dipelajari. Kemudian dimensi dan hidrolika dari kolam olah, kemudian standar penggambarannya. Kemudian berikutnya tata letak intake dan kantong lumpur. Ini masuk bagiannya bangunan utama ya. Dimensi dan hidrolika intake, kantong lumpur, tata letak bangunan fasilitas bendung, ada dinding, ada reprap, dan terusnya. Masih banyak. Kemudian nanti diakhiri dengan evaluasi, ada semacam ujian ya. Nah, nanti kita komunikasikan dengan dosen yang lain untuk materi ataupun waktu. Biasanya dari fakultas sudah dijadwal untuk pelaksanaan ujiannya. Nah, nanti kita sepakati dulu, baru kita infokan ke Anda sekalian. Ya. Nah, kemudian ini referensi Anda bisa ini untuk applied hidrologi, ini bidang hidrologinya. Kemudian kriteria perencanaan ini sebagai pegangan utama, KP singkatannya, kriteria perencanaan ada 1 sampai 7. Kemudian ada B1 01 sampai 02, PT 01 sampai 0,4, cukup banyak. Ini kalau yang 2013 itu yang paling banyak digunakan, nanti ada KP 1 sampai 9 gitu ya. Nah, ini ada kurang sedikit ya, 0,9. Kemudian yang ini adalah pendukung yang lain untuk perencanaan, misalkan bendungnya ini. Tapi yang jadi pegangan utama adalah yang poin 2. Jadi kriteria perencanaan irigasi. Di sini sebetulnya ada banyak sekali, karena ada 9 buku. Jadi memang perhitungan-perhitungan sebagian ada, tapi sebagian tidak ada. Nanti kalau Anda dengan mengerjakan tugas akan lebih lengkap, lebih paham, ya. Oke, itu tadi adalah materi yang nantinya Anda pelajari hingga sampai Anda ujian nanti. Ya, kita masuk ke materi. Materi hari ini adalah pendahuluan atau pengantar seperti yang ada di RPKPS ya, yang tadi. Ya. Ini judul dari mata kuliah kita, perancangan irigasi dan drainase. Jadi sebagai buku acuan, nah ini ada KP1 sampai KP9. Nah, di situ Anda bisa
mendapatkan ini, banyak orang yang sudah nge-share KP1 sampai KP9 ini. Ini yang versi terbaru 2013 ya. Sebelumnya ada yang 2010, ada yang 1996, tapi itu sudah mengalami beberapa perbaikan. Yang terbaru ada 2013, yang kita gunakan sebagai buku pegangan. Nah, ini KP1 itu jaringan irigasi. Nah, nanti di KP1 terus saluran, petak tersier, bagian bangunan, standar penggambaran. Nah, ini nanti yang harus Anda baca untuk mengerjakan tugas. Jadi KP1, KP3, KP4, KP5, KP6, KP7. Gitu ya. Kemudian KP9 itu enggak begitu banyak, tapi dipelajari lebih baik. Nah, kemudian untuk pertemuan ke-11 sampai ke-16, 15 ya, ini adalah KP2 ini, KP2 bangunan utama. Jadi ada 9 buku, Anda silahkan download aja. Di internet banyak yang sudah ngupload ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi pengertian dari irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian. Jadi kan saat beberapa waktu lalu itu kan sampai terjadi impor beras, sehingga ramai-ramai digalakkan untuk peningkatan produksi beras, walaupun akhirnya info berita yang terbaru ini sudah swasembada ya, swasembada atau tidak impor lagi 3 tahun terakhir. Walaupun demikian, tetap kita akan penting di dalam kita menyiapkan infrastruktur jaringan irigasi untuk bisa mendukung ketahanan pangan secara nasional. Ya. Nah, irigasi kalau kita lihat di lapangan yang ada di Sumatera Selatan ini ada irigasi teknisnya, ada 2 tempat yang besar ya. Satu di bawah atau yang dilayani Bendung Perjaya itu sampai tahun 2021 ada 70.000 hektar. Nah, kemudian di Musirawas itu ada sekitar 10.000 hektar. Kemudian irigasi yang masuk kategori irigasi rawa, baik itu rawa pasang surut dan rawa lebak, itu kemarin nggak salah cukup besar juga, di atas 50.000, tapi itu statusnya masih proses. Ada yang sudah jalan, ada yang masih proses pembangunan, pengembangan sampai sekarang, gitu ya. Itu tersebar di beberapa kabupaten, seperti di Banyuasin itu yang terbesar, kemudian OI, kemudian Muara Enim, kemudian Oku Timur nggak salah ya. Oku Timur ada nggak ya? Oh nggak ada Oku Timur. Nah itu memang dominan adalah irigasi
rawa pasang surut. Jadi dia mengandalkan air pasang, air surut pada sungai untuk penyediaan air irigasi bagi tanaman. Nah, yang kita pelajari sini adalah irigasi teknis seperti yang di Belitang atau yang dilayani oleh Bendung Perjaya dan irigasi di Musirawas. Jadi Sumatera Selatan, nah, irigasi teknis sampai dengan tahun 2021 sudah hampir 80.000 hektar. Nah, informasi terbaru bahwa irigasi yang di bawah Bendung Perjaya, Belitang dan sekitarnya, Oku Timur, itu akan terus dikembangkan hingga sampai sekitar 125.000 hektar rencananya ya. Nah, makanya karena sumber air dalam hal ini adalah Sungai Komering, itu pada waktu tertentu mengalami defisit. Jadi nanti pada waktu pertemuan ke-6 itu kan ada debit andalan dan raca air, itu akan kelihatan bahwa di sana mengalami defisit dibandingkan dengan kebutuhan. Makanya sekarang sedang dibangun ya untuk mendukung pengembangan lahan pertanian sampai ke 125.000 hektar, yaitu dibangunnya bendungan di Muara II, ya. Nah, sekarang ini juga sedang progres. Nah, saya nggak tahu apakah yang akan studi ke lapangan itu angkatan Anda atau di bawah Anda atau di atas Anda. Itu kan rencananya juga ke sana, nanti akan melihat pembangunan bendungan di Muara II. Itu tujuannya adalah mendukung ketahanan pangan nasional. Nah, Sumatera Selatan salah satu penghasil beras yang cukup besar. Ini juga berupaya untuk meningkatkan itu. Selain di situ juga lagi gencar adanya optimasi, revitalisasi, pengembangan lahan rawa pasang surut dan rawa lebak yang jumlahnya juga tidak sedikit, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan pokok dari irigasi yang pertama adalah membasahi tanah. Karena kan kalau tanah itu kering, tanaman kan akan mati. Memberi air pada saat tanaman mengalami masa kekurangan air. Jadi tentunya pemberian air itu disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Dengan tujuan agar tanaman tetap memperoleh air sesuai dengan kebutuhan. Ya. Karena air dapat dimanfaatkan oleh tanaman untuk zat pengantar makanan. Jadi kalau Anda sudah terbiasa atau sering melihat pada waktu tertentu tanaman itu kan harus dipupuk. Nah, kalau dipupuk tidak ada air, itu bukannya tambah subur tanamannya, bisa mati, gitu ya. Makanya dibutuhkan air agar zat-zat yang ada di pupuk itu bisa diserap oleh tanaman. Kemudian penyubur tanaman ya otomatis karena dia dibutuhkan untuk tanaman tersebut untuk berbagai hal mengenai pertumbuhan tanaman tersebut. Pelarut zat mineral, ya ini sama seperti saya sampaikan tadi. Mineral salah satunya adalah pupuk tadi, dilarutkan, kemudian diserap oleh akar, kemudian bisa membuat tanaman jadi subur. Sebagai bahan yang dapat membantu pengolahan zat mineral menjadi makanan tanaman, sama, gitu ya. Oke, kita lanjut. Mengatur suhu tanah
Jadi penting, jadi kalau tanah itu terlalu panas, ya otomatis tanaman akan mati. Tapi kalau kita bisa memberikan air, kemudian membasahi tanah, maka itu justru sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Kemudian air juga berfungsi memberantas hama. Nah, ini yang pertama dengan cara rendaman. Unsur-unsur yang dapat merugikan tanaman dapat hilang. Jadi kalau misalkan kita terapkan pada irigasi rawa pasang surut. Jadi rawa pasang surut itu kan mengandung garam. Jadi dengan adanya pembilasan air, maka kadar garam akan berkurang signifikan sehingga tidak mengganggu dari tumbuh kembangnya tanaman tersebut. Selain itu, air juga bisa mengurangi rumput-rumput yang mengganggu, yang mengurangi nutrisi bagi tanaman. Kemudian air juga akan mengurangi aktivitas hama tikus misalkan. Itu akan berkurang signifikan bila dibandingkan tidak ada air. Nah, kalau ada air itu hama tikus merajalela, gitu ya. Kemudian ini saya ceritakan mencuci tanah. Ini saya ceritakan tadi untuk biasanya lahan yang mengandung unsur garam itu akan dicuci, dibersihkan, direndam sehingga tanah itu menjadi lebih baik untuk tumbuh dan kembangnya tanaman. Juga sama seperti tadi, itu bisa mengurangi rumput, tentunya untuk jenis-jenis rumput tertentu itu bisa dikurangi signifikan, tapi ada juga rumput yang tentunya masih tetap hidup, itu yang harus kita bersihkan agar pupuk yang kita berikan pada tanaman tersebut itu semua akan terserap pada tanaman yang kita tanam. Dalam hal ini bisa padi, bisa palawija, ya, tidak dimakan oleh rumput liar yang nantinya mengganggu pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam. Ya, ini sudah kita jelaskan. Memupuk tanah. Nah, tentunya ini untuk tempat-tempat yang tentunya pada bagian hulunya itu melewati lahan yang kaya akan unsur hara, kemudian air ataupun sedimen yang membawa tadi itu diendapkan di lahan pertanian, itu menjadi pupuk bagi tanaman, ya. Kemudian kecepatan aliran harus relatif rendah, karena kalau tinggi ya enggak sempat yang unsur hara yang dibawa aliran air tadi mengendap pada lahan pertanian. Kemudian mengencerkan air buangan. Nah, ini ya. Jadi bila tanaman mendapatkan air yang mengandung racun yang berasal dari limbah industri, limbah perkotaan, cara membuang racun tersebut dengan mengencerkan. Jadi dengan cara rendaman tadi, kemudian air itu dibuang ke saluran drainase, maka akan membersihkan dari racun-racun tadi yang bisa menyebabkan tanaman terganggu. Kemudian mengatur pembagian air sesuai dengan kebutuhan tanaman dan umur tumbuhan. Jadi kita membagi air nanti itu disesuaikan, ya, disesuaikan, tidak asal, gitu ya.
Kemudian tujuan lain dari irigasi untuk memperbesar volume air dalam tanah. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan air perikanan. Nah, ini tentunya apabila lahan irigasi itu juga direncanakan sebagian untuk perikanan. Nah, ini sekedar cerita. Irigasi yang ada di Musirawas, itu yang luasnya sekitar 10.000 hektar, itu pada awal perencanaannya, itu udah lama sekali ya, udah zaman Jepang kalau nggak salah, itu direncanakan untuk murni pertanian. Nah, dengan berjalannya waktu, lahan pertanian mengalami banyak alih fungsi lahan. Nah, salah satunya adalah dari pertanian ke tambak. Ada yang tambak kolam air deras, ada juga yang biasa. Nah, dengan adanya alih fungsi lahan, itu akan mengganggu neraca air yang ada pada lokasi tersebut. Sehingga pada tempat-tempat tertentu itu mengalami kekurangan air. Karena apa? Karena kebutuhan air untuk perikanan kolam air deras itu kebutuhan debitnya jauh lebih besar dibandingkan untuk irigasi. Sehingga itu bertahun-tahun ya, lebih dari 10 tahun hingga sekarang itu masalahnya belum tuntas. Karena apa? Karena banyak kepentingan di situ yang tentunya banyak istilahnya yang mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi tambak tadi, itu adalah orang-orang yang punya power, sehingga itu sangat susah untuk diselesaikan, gitu ya. Dari demo sampai orang meninggal karena bertengkar gara-gara air itu terjadi di sana, gitu ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya di sana bisa diselesaikan dengan baik. Tentunya itu tidak akan bisa diselesaikan kalau antara petani, dalam hal ini adalah petani padi palawija dengan para petambak yang sama-sama menggunakan air irigasi, itu artinya duduk bareng. Ya, misalnya untuk duduk bareng itu susah dilakukan, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian pemberian air irigasi itu harus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tempat. Setiap daerah irigasi mempunyai kebutuhan air yang berbeda tergantung dari jenis tanah dan iklim. Jadi ada evapotranspirasi, ada curah hujan efektif, kehilangan air, dan seterusnya. Jadi setiap lokasi itu tentunya harus kita analisis karena beda lokasi, beda kebutuhan. Di Musirawas misalnya akan beda kebutuhan airnya dengan di Melintang, akan beda kebutuhannya dengan irigasi di Rawalebak dan seterusnya. Jadi setiap Anda melakukan kajian untuk entah itu pengembangan, entah itu perencanaan, maka terus Anda hitung karena lain tempat, lain kebutuhan airnya. Kemudian jumlah, ini luas ya. Ini sangat dipengaruhi oleh luasan yang dilayani, seperti yang ada di atau yang dilayani oleh Bendung Perjaya tadi, sampai sekarang kan sudah 70.000 hektar. Nah, tentunya
itu akan berbeda kebutuhan airnya secara keseluruhan dibandingkan dengan yang di Musirawas yang hanya 10.000 hektar, gitu ya. Kemudian waktu. Nah, setiap fase tanaman pertumbuhan, pengolahan, pertumbuhan, panen, itu mempunyai kebutuhan air yang berbeda. Sehingga Anda harus hitung semuanya, walaupun nanti pada akhirnya, karena bidang kita itu adalah sipil tentunya kita akan ambil kebutuhan air yang maksimum. Kenapa diambil yang maksimum, enggak rata-rata? Karena kalau Anda merencanakan saluran berdasarkan kebutuhan air rata-rata, berarti pada waktu kebutuhan puncak, saluran itu tidak akan bisa menampung air yang dibutuhkan. Kalau Anda mengambil yang minimum, apalagi, maka pada waktu kebutuhan rata-rata atau maksimum bisa dilayani. Tapi kalau Anda mengambil kebutuhan atau debit air yang maksimum, maka saluran itu bisa melayani dari kebutuhan air minimum, rata-rata, atau maksimum. Maka dalam perencanaan diambil kebutuhan air yang maksimum. Berbeda dengan kalau kita orang pertanian, itu akan lain ya. Seperti yang ada di sopirnya Prof tadi, itu akan agak berbeda, gitu ya. Karena dia memang tujuannya agar tanaman itu tumbuh dengan maksimal tanpa merencanakan saluran. Makanya dia ada kelengasan, ada perakaran, kedalaman, dan seterusnya. Jadi agak berbeda dengan kalau kita sipil, ya. Kalau sipil ini kan masalahnya adalah pembangunan infrastrukturnya. Kalau pertanian itu kan gimana caranya agar tanaman itu tumbuh subur sehingga hasil yang didapatkan, panen yang didapatkan itu maksimal, ya. Beda orientasi pada satu tempat. Makanya pada suatu perencanaan, entah itu perencanaan awal atau pengembangan, maka orang-orang yang terlibat di dalam perencanaan itu adalah multidisiplin. Ya, multidisiplin. Ada orang pertanian, ada orang sipil. Orang sipilnya juga bermacam-macam. Ada orang dari hidro, air, ada orang dari geotek, ada orang dari struktur, karena untuk nanti kan dibutuhkan misalkan focal fault, itu kan dihitung. Ada jembatan, ada gorong-gorong, ada pembesiannya, betonnya, mutunya, dan seterusnya. Kemudian dari geodesi. Nah, geodesi itu dia mengurusi masalah pengukuran, pemetaan. Walaupun di sipil Anda juga belajar, tapi yang Anda pelajari itu hanya sepersekian dari yang dipelajari orang geodesi. Jadi jangan sampai Anda merasa sipil segalanya bisa. Tidak, ya. Geodesi semua dia mempelajari masalah pemetaan pengukuran itu dari semester 1 sampai semester 7 atau 8. Jadi ada anggap aja 8. Kalau Anda belajar survei pemetaan hanya 1 semester, berarti ilmumu itu hanya 1/8, gitu ya. Walaupun 1/8, tapi Anda juga harus paham, tahu. Syukur kalau Anda bisa beneran, gitu ya. Walaupun nanti pada pelaksanaan di lapangan, yang melakukan pengukuran, yang melakukan pembuatan peta, itu adalah orang-orang geodesi. Nah, orang geodesi itu tahap awal, kemudian diserahkan ke
kita, ke orang sipil. Nah, Anda harus paham. Nah, ini peta beneran atau enggak? Ini bohongan atau beneran? Anda harus tahu itu. Ya. Kalau Anda bisa mengoreksi, Anda bisa, sudah cukup. Nah, kalau syukur kalau Anda sudah bisa ngukur, bisa metakan, bisa segala macam, tidak perlu orang geodesi. Tapi biasanya dituntut orang geodesi, ya. Nah, kemudian setelah itu masuk ke orang sipil, kita rencanakan infrastrukturnya, mulai dari petanya, salurannya, mulai dari terkecil sampai terbesar, itu untuk saluran pembawa dan pembuangnya, bangunannya. Nah, nanti itu akan sambil jalan itu dikomunikasikan dengan orang pertanian. Nah, apa? Orang pertanian ini kan mengurusi masalah tanaman pula. Misalkan gini, di tahap awal orang pertanian terjun. Itu untuk menganalisis adalah kesesuaian lahan. Lahan yang mau kita kembangkan itu sesuai enggak? Itu harus dilakukan terlebih dahulu. Jangan sampai dilakukan belakangan nggak ada gunanya. Udah bangun jadi, baru menyatakan, Pak, itu nanti mati kalau ditanami padi. No, nggak ada gunanya direncanakan. Jadi harus awal dulu. Nanti membuat peta kesesuaian lahan, nanti akan tahu, oh ini sesuai tanaman padi palawija. Oh ini tidak sesuai karena tanahnya berupa batu. Oh ini mengandung pirit, nggak cocok. Oh ini mengandung gabut. Oh ini mengandung. Nah ini tugasnya orang pertanian, bukan tugas kita. Nah setelah itu dapat, tentunya nanti ada beberapa hal lagi yang perlu dikomunikasikan dengan orang pertanian. Misalkan elevasi dari bangunan airnya. Ini kalau ditempatkan di sini, maka pada waktu pembuangan air itu bisa bersih, bisa kering. Itu akan lain pendapatnya dengan orang pertanian. Oh jangan, itu nggak boleh kering, itu harus ada air sampai ketinggian sekian, sehingga lahan itu akan selalu dalam kondisi basah misalkan. Kadar airnya tercukupi misalkan. Nah itulah pentingnya orang pertanian. Nah kalau kita nggak pelajari itu, tapi kita mempelajari bagaimana ukuran dimensi dari saluran itu, kemudian agar cukup ya, agar cukup, kemudian juga murah, tidak banyak air yang terbuang, bangunannya kuat, mampu melayani. Kita tidak mempertimbangkan itu, nanti dengan orang pertanian akan kita bahas. Oh pertanian misalkan pada lokasi lahan pasang surut, itu kalau sampai ketinggian airnya habis, maka lahan itu kan ada faktor gambutnya juga, itu akan mudah terbakar misalkan. Itu pertimbangan-pertimbangan itu tentunya dibutuhkan di dalam perencanaan secara lengkap, ya. Kemudian mutu. Nah, mutu ini juga bukan dari orang sipil. Ini mutu ini adalah orang pertanian. Jadi dia juga menganalisis pH-nya, terus kemudian kandungan piritnya, kandungan apanya dan seterusnya. Oh ini cocok enggak? Nah ini nanti akan di overlay untuk mendapatkan kesesuaian lahan tadi, ya. Jadi kita itu tidak bisa berdiri sendiri, kita harus multidisiplin dalam satu perencanaan pengembangan lahan pertanian. Ya, kemudian cara pemberian irigasi, ada pemberian lewat permukaan tanah, melalui bawah tanah,
dengan pancaran. Nah, tentunya kita nanti belajar yang pertama lewat permukaan tanah, sistem gravitasi. Nah, ada juga yang melalui bawah permukaan tanah, jadi menggunakan pipa. Jadi pipa itu ditanam di dalam tanah, kemudian dikasih lubang, ya. Ada juga model pancaran, jadi menggunakan sprinkler. Ini biasanya untuk lahan yang relatif kecil luasnya, itu bisa diterapkan. Kalau luasnya sangat besar, biasanya cenderung menggunakan yang air permukaan, lewat permukaan. Ada juga melalui tetesan, gitu ya. Tentunya itu sangat diperlukan atau disesuaikan dengan tanaman atau lahan, lokasi di mana kita mengembangkan. Ini beberapa contoh, kalau irigasi yang sebelah kiri, kemudian bawah tanah bisa seperti ini. Jadi dia tidak mengenangi, tapi dia hanya rembesan. Ini bisa mungkin untuk jarak tertentu, tapi kalau pengen jaraknya jauh mungkin bisa disambungkan dengan pipa, gitu ya. Kemudian ini contoh yang sprinkler yang kiri, kemudian yang kanan adalah pipa tetesannya. Walaupun ini tidak begitu populer ya, untuk skala yang relatif kecil lah, nggak nyampe ratusan ribu hektar, nggak nyampe ya. Paling-paling hanya 1/4 hektar itu bisa. Ya. Nah, kemudian jenis irigasi, ada irigasi permukaan. Jadi di mana air digenangkan, jadi digenangkan ke permukaan lahan. Ya, tentunya untuk bisa menggenangkan, nah ini ya. Kalau Anda menempatkan saluran itu berada di rendah, di lembah, apakah bisa Anda mengenangi lahan? Nggak bisa. Makanya di dalam perencanaan saluran nanti itu harus diperhatikan. Oh, ini harus diletakkan pada yang tinggi di punggung. Oh, ini harus diletakkan pada yang rendah atau lembah sehingga bisa membuang air. Nah, itu semua harus diperhatikan, ya. Nah, ini contoh untuk irigasi permukaan. Ini contoh untuk bangunan utama. Ini ada bendung. Bendung itu dia bangunan melintang sungai. Tujuannya untuk meninggikan muka air agar air bisa dimasukkan ke lahan pertanian. Nah, kemudian yang gambar yang bawah ini adalah salah satu saluran, bisa saluran primer, bisa saluran sekunder. Nah, tentunya ini adalah hasil dari masuknya air sungai tadi dimasukkan ke sini. Kemudian ini dibagi, didistribusikan ke saluran lebih kecil lagi sampai nanti ke lahan pertanian. Kemudian irigasi air tanah. Jadi ketidaktersediaan dari air permukaan, akhirnya ada alternatif lain yaitu menggunakan air tanah. Tapi ini ada rambu-rambunya, hati-hati ya. Karena apa? Ada salah satu peraturan yang tidak mengizinkan penggunaan air tanah. Nah, ini contoh saja kemarin tahun 2021 itu kan ada perencanaan untuk pertanian di irigasi rawa pasang surut dan rawa lebak. Itu cukup panjang debatnya dan akhirnya pihak dari Dinas Pertanian tidak mau ambil risiko. Jadi tidak boleh merencanakan menggunakan air tanah
Jadi harus menggunakan air pertanian. Air permukaan. Nah, air permukaan sendiri juga tentunya ada rambu-rambu batasan tersendiri. Contohnya, sungai yang adalah Sungai Musi terbesar gitu ya, itu kan di bawah penguasaan BWS Balai Besar Wilayah Sungai. Jadi di dalam pengambilan air sungai itu tidak boleh mengambil langsung dari Sungai Musi, mengambil dari cabang-cabangnya, karena agak ribet anunya, apa namanya, ngurus izinnya. Akhirnya kan itu direncanakan mengambil air dari cabang dari Sungai Musi, gitu ya. Nah, ini biasanya untuk air tanah itu dia menggunakan pompa untuk menyedot air, yang kemudian dia akan didistribusikan seperti air permukaan, seperti pada digambar, ya. Nah, ini banyak kita temui di wilayah pedesaan, hanya saja itu biasanya bersifat individu, jadi masing-masing. Nah, mungkin di benak Anda, nah, apakah itu boleh Pak? Karena ini individu, jadi tentunya ya, kalau ada penerapan sanksi hukum, ya tentunya orang-orang personil ini akan yang kena gitu ya. Tapi kalau itu institusi seperti dinas, makanya dia tadi tidak berani mengambil atau menggunakan air tanah. Karena apa? Air tanah itu kan sekarang untuk tempat-tempat tertentu itu kan dibatasi. Jadi untuk konservasi air tanah itu lebih sulit. Jadi proses masuknya air dalam tanah itu kan lebih sulit ya. Jadi lebih lama. Sehingga itu kan akan membahayakan banyak pihak. Salah satunya di kawasan perkotaan, itu kan gara-gara terjadi penurunan muka tanah, itu kan akibat penggunaan air tanah atau penyedotan air tanah yang berlebihan, di mana isiannya itu tidak sebanding dengan pengeluaran, sehingga lapisan tanah itu kosong air. Nah, tempat tertentu itu akan diisi oleh air laut. Makanya pada tempat tertentu yang itu kota dekat pantai, biasanya air tanahnya air payau. Itu terjadi intrusi karena airnya kosong tadi diisi oleh air laut. Jadi kalau Anda misalkan pergi ke kawasan kampus ITS gitu ya, yang Sukolilo, itu airnya seperti itu. Jadi kalau mandi itu rasanya ya bukan tambah bersih, perasaan tambah lengket. Jadi kalau Anda gosok gigi itu, nah airnya air garam, asin. Makanya otomatis di sana kan biaya hidupnya akan lebih mahal karena airnya harus beli untuk mendapatkan air tawar, gitu ya. Nah, itu kalau banyak dilakukan di kawasan perkotaan yang dekat pantai seperti itu akan menyebabkan masuknya air laut ke daratan atau dinamakan dengan intrusi air laut, gitu ya. Nah, kemudian jaringan irigasi pompa. Nah, ini sebetulnya air permukaan, hanya dia karena topografinya tidak memungkinkan sistem gravitasi, dia menggunakan pompa untuk menaikkan ke lahan pertanian. Itu juga biasanya untuk individu-individu skala kecil ya, bukan untuk skala yang besar. Nah, kemudian jaringan irigasi rawa.
Ini banyak kita temui untuk di daerah pesisir, seperti salah satunya di Sumatera Selatan. Ini ada Banyuasin, ada OI, ada yang lain ya. Pesisir timur Sumatera, kemudian pesisir di Kalimantan ya, ada barat, ada selatan. Kemudian Sulawesi ada di Irian Jaya, cukup besar di sana. Nah, tentunya ini juga menyumbang cukup besar dari hasil pertanian. Tentunya kalau bisa dikelola dengan baik itu akan tentunya menambah ketahanan pangan di Indonesia. Kemudian irigasi tambak, walaupun itu tidak begitu populer, biasanya banyak diterapkan untuk kawasan tambak seperti di Lampung itu ada, atau pesisir yang lain gitu ya, tapi tidak sebesar irigasi yang rawa tadi. Sangat luas, baru sekian persen itu dikelola atau dioptimalkan ya untuk tambak ini. Sehingga ini memungkinkan untuk dilipat gandakan ya, baik luasan, baik hasil pertaniannya, sehingga ketahanan pangan di Indonesia itu akan jauh lebih baik di masa-masa mendatang kalau ini dikelola dengan tentunya lebih baik daripada waktu lalu, sekarang ya, sehingga ini jadi lebih aman bagi Indonesia terhadap ketahanan pangan. Nah, kemudian klasifikasi jaringan irigasi, ya, kita fokus ke air permukaan tadi, mengandalkan sistem gravitasi, itu dibagi jaringan irigasi sederhana, semi teknis, dan teknis. Nah, tentunya nanti kita akan persempit lagi ke jaringan irigasi teknis seperti di tugas perancangan Anda. Jadi bukan di irigasi sederhana, bukan di semi teknis. Nah, apa sih bedanya? Nah, kita lihat. Di dalam jaringan irigasi sederhana, pembagian air tidak diukur. Jadi air itu bebas-bebas saja keluar masuk gitu ya. Jadi tidak ada upaya untuk mengatur. Jadi tidak ada alat ukurnya. Ini biasanya airnya berlimpah, sedangkan kemiringannya berkisar sedang dan curam. Ini banyak digunakan untuk petani-petani yang berada di daerah perbukitan ya. Memang ini tidak luas dibandingkan kalau irigasi teknis ya. Oleh karena itu hampir tidak diperlukan teknik yang sulit untuk pembagian air. Jadi semuanya serba bisa dilakukan oleh penduduk setempat petani tersebut ya. Nah, ini sebagai gambaran jaringan irigasi sederhana. Ada pengambilan bebas, yang namanya juga pengambilan bebas, ini yang buat penduduk setempat, jadi ya semau dia gitu ya. Nah, ini ya, ini salah satu contoh peta topografi. Nah, nanti Anda harus bisa membaca peta topografi. Kalau Anda nggak bisa membaca peta topografi, Anda otomatis nggak bisa merencanakan untuk mata kuliah ini. Makanya syarat mutlak harus bisa, gitu ya. Harus bisa memahami, oh ini lembah, oh ini bukit, oh ini, nah, gitu ya. Dataran, oh ini masuk kategori lowland, oh ini perbukitan, itu langsung tahu, gitu ya. Lalu pun hanya garis-garis seperti ini. Nah, biasanya ini lahan pertaniannya spot-spot, gitu ya, kecil-kecil, milik
beberapa warga pada satu wilayah desa. Jaringan irigasi ini walaupun mudah diorganisasi, namun memiliki kelemahan pemborosan air. Ini kan nggak ada pengaturan, jadi bebas sebebas-bebasnya, gitu ya. Umumnya jaringan ini terletak di daerah yang tinggi, daerah perbukitan, relatif tinggi lah. Sumber airnya melimpah. Diperlukan lebih banyak biaya dari penduduk setempat, karena setiap desa membuat jaringan sendiri. Nah, gitu ya. Walaupun mudah, tapi kalau dihitung-hitung ternyata lebih mahal. Kenapa? Masing-masing desa membuat jaringan sendiri-sendiri. Sehingga kalau ditotalkan akan membutuhkan biaya yang lebih mahal. Karena bangunan penangkap air bukan bangunan tetap atau permanen, maka umurnya pendek. Jadi bangunan-bangunan itu ya rata-rata bukan permanen, bukan dari beton bertulang, pasangan batu kali, pasangan batu bata, kan. Jadi semua dia non permanen, sehingga umurnya kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun, harus diperbaiki, harus diganti dan seterusnya, gitu ya. Itu salah satu kelemahannya. Kemudian yang lebih agak baik itu adalah jaringan irigasi semi teknis. Jaringan semi teknis ini bendungannya terletak di sungai lengkap dengan bangunan pengambilannya. Ini sudah lebih baik, gitu ya. Beberapa bangunan permanen biasanya juga sudah dibangun, ya. Beberapa, belum semuanya. Nah, kemudian itu beberapa bangunan itu permanen, ada keterlibatan pemerintah, tentunya operasional lebih rumit. Ini contoh untuk jaringan irigasi semi teknis. Ya, ini kalau Anda lihat, ini sudah ada bangunannya bagi, sudah ada bangunan utamanya, sebagian permanen, sebagian belum, gitu ya. Lebih baik daripada yang tadi. Kemudian yang paling baik, jaringan irigasi teknis. Jadi prinsip utama itu ada pemisahan antara bangunan pembawa dan pembuang. Jadi sudah terpisah. Nah, kalau yang tadi semi teknis, teknis itu kadang-kadang masih nyatu, apalagi yang sederhana. Kadang dia itu sebagai pembawa salurannya, kadang dia berfungsi sebagai pembuang. Beda dengan irigasi teknis, sudah benar-benar terpisah. Ini bekerja sesuai fungsi masing-masing. Nah, tentunya nanti banyak perbedaannya. Kita lihat tabelnya berikutnya. Nah, ini kelihatan lebih kompleks, lebih rumit, ya. Nah, seperti inilah nanti kamu akan merencanakan. Jadi dari saya nanti hanya peta topografi, terus data pendukung, misalkan data hujan, data klimatologi, terus letak bendungnya. Nah, Anda disuruh merencanakan. Jadi garis-garis ada di sini. Saluran irigasi primer, sekunder, tersier, bangunan bagi, sadap, dan pembuang tersier, sekunder, primer, dan seterusnya itu Anda sendiri yang harus merencanakan. Anda buat, direncanakan dulu, kemudian Anda hitung, kemudian Anda hitung volumenya, sampai, tapi nggak nyampe RAP ya, hanya volume saja. RAP ini tambah panjang lagi. Nah, inilah
perbedaan antara irigasi sederhana, semi teknis, dan teknis. Dari bangunan utama, ya, kalau irigasi sederhana itu sifatnya sementara. Kemudian semi teknis, bangunan permanen atau semi permanen. Nah, kalau teknis itu bangunan permanen, misalkan dari beton bertulang. Kalau semi teknis tadi bisa saja dia di sungai itu dihalangi dengan patok-patok kayu, gitu ya. Kemudian dikasih penghalang apa, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang semi permanen mungkin ya kombinasi, ada yang pasangan, ada yang dari sandbag, ada yang dari bahan apa, gitu ya. Kemudian kemampuan bangunan mengukur dan mengatur debit. Jadi kalau sederhana itu kategorikan jelek, memang tidak ada alatnya. Ya, keluar masuk sebebas-bebasnya, gitu ya. Kemudian semi teknis ini sederhana, yang teknis ini baik, jadi dia dikelola. Misalkan kebutuhan air sekian, ini si pengatur pintu, juru pintu, ini sudah dikasih jadwal hari sekian, kamu harus mengalirkan debit sekian dari jam sekian sampai jam sekian, tertib itu ya. Kemudian jaringan saluran untuk sederhana biasanya jadi satu antara pembawa dan pembuang. Sedang semi teknis tidak sepenuhnya terpisah, bisa ada yang terpisah, ada yang bisa digabung, gitu ya. Tapi kalau teknis ini sepenuhnya terpisah. Jadi dia saluran itu berfungsi sesuai dengan namanya sendiri-sendiri. Kemudian petaknya, petak tersier, belum ada jaringan terpisah yang dikembangkan, jadi seadanya lah. Semi teknis belum dikembangkan atau dikembangkan ya asal ada gitu. Tapi kalau yang teknis itu sepenuhnya dikembangkan. Jadi jaringan itu sepenuhnya direncanakan, dihitung mulai dari yang terkecil, kuartek, tersier lebih tinggi, sekunder, primer, sampai nanti ke intake. Itu semua direncanakan dengan lengkap. Nah, untuk tugas ini, karena kalau tersier itu sangat banyak sekali ya nanti, maka tidak sampai ke saluran parter, tidak sampai ke situ ya. Dan nanti tersier juga tidak, karena kalau kita terapkan banyak sekali. Jadi kalau perencanaan jaringan irigasi itu memang banyak ya. Dari jenis saluran banyak, dari jenis bangunan banyak sekali, jenis bangunan kecil-kecil tapi banyak. Nah, kalau gedung misalkan itu kan satu besar. Ini ada gorong-gorong, gorong-gorong mungkin ada jumlahnya kalau 1000 hektar mungkin ada 200 gorong-gorong. Nah, gorong-gorong ini juga ukurannya berbeda-beda, kapasitasnya berbeda-beda, tempatnya berbeda-beda. Jadi mau nggak mau harus ngitung semua. Begitu juga untuk bangunan yang lain. Ada talang, ada terjunan, ada box bagi, ada bangunan sadap, ada. Nah, masing-masing kalau ratusan, bisa jadi total bangunannya ada 1000 bangunan. Dan itu beda semua, harus dihitung semua, alangkah banyaknya. Gitu ya. Makanya dalam tugas ini dibatasi. Biar nggak terlalu banyak. Pada prinsipnya, Anda bisa nanti waktu terjun ke lapangan, Anda sudah siap. Ya, bisa ditanya pemberi kerja, bisa kamu merencanakan? Bisa, Pak. Karena kamu yakin sudah merencanakan. Tapi kalau kamu itu
tugasnya kelompok, hanya menggantungkan orang lain. Nah, itu waktu dikasih tugas pasti nggak bisa jawab. Ya, tapi kalau kamu tugasnya mandiri, sendiri-sendiri, saya yakin kamu pasti akan berusaha menghasilkan yang terbaik untuk tugas itu. Otomatis kamu siap untuk kerja di lapangan. Kemudian efisiensi secara keseluruhan. Jadi kalau sederhana itu kurang dari 40%, ini hanya perkiraan dia. Semi teknis 40-50, teknis 50-60% ya. Belum ada yang sampai ke 99% gitu ya. Ukuran tidak lebih dari 500 hektar untuk sederhana. Semi teknis maksimal 2000 hektar. Sedangkan teknis nah, tidak ada batasan selama airnya tersedia. Seperti salah satu contoh irigasi teknis di bawah Bendung Perjaya tadi, sampai sekarang lah 70.000 hektar. Nanti akan dikembangkan sampai 125.000 hektar, gitu ya. Jadi itu bertahap. Cukup lama memang. Dari tahun 1990-an mulai sampai sekarang itu belum selesai. Itu terus tambah gitu terus. Yang di irigasi yang di Belitung itu ya. Kemudian jalan usaha tani ada keseluruhan untuk teknis, hanya sebagian areal semi teknis cenderung tidak ada. Jadi memang disiapkan ada jalan infeksi, ada jalan usaha tani, ada macam gitu ya. Kemudian kondisi operasi dan pemeliharaan (OP). Teknis ada intensi yang menangani dilaksanakan secara teratur, gitu ya. Kemudian semi teknis belum teratur, sederhana tidak ada. Jadi ya namanya sudah sederhana, asal ada. Nanti kita bicara semua itu yang teknis. Nah, ini ada beberapa istilah, Anda baca aja sendiri. Nanti Anda akan akrab semua itu hingga nanti pertemuan ke-15 atau 16 di mata kuliah ini. Ada bangunan berbagi, bangunan pelengkap, bangunan terjun, bangunan utama, gitu ya. Ini lihat, Anda bisa baca sendiri nanti. Ada bendung, ada bendungan, apa bedanya bendung-bendungan, ada lagi daerah irigasi, gorong-gorong, jaringan irigasi, banyak banget. Ini Anda pelajari aja sendiri. Ini ya, beberapa istilah yang nanti akrab ya. Ini ya. Nah, inilah contoh irigasi bangunan bagi yang kecil ya. Ini yang bawahnya agak besar. Nah, ini bendung. Ini bendung besar, ada bendung kecil gitu ya. Nah, ini sebagai informasi, biasanya materi ini saya taruh di e-learning, di e-learning Unsri, tapi karena hingga tadi itu belum siap, dalam arti mata kuliah itu belum di-entry oleh pihak fakultas atau jurusan, sehingga saya belum bisa mengupload materi ini. Demikian juga untuk isi daftar hadir. Nah, memang rencananya, ini masih rencana ya, saya nggak tahu implementasinya nanti. Perkuliahannya akan dilakukan secara hibrid atau blended. Ya, nanti
ada sebagian yang di kelas, ada sebagian yang di rumah melalui daring. Nah, tentunya untuk bisa menerapkan itu, tentunya harus sudah siap infrastrukturnya. Satu, itu harus koneksi internetnya bagus, ya. Dua, harus ada kamera. Yang ketiga, ya tentunya aplikasinya. Nah, karena kemarin sudah disosialisasikan aplikasi, bukan Zoom, aplikasi Besutan Unsri sendiri, tapi pada waktu uji coba masih mengalami kendala, dinamakan dengan USED Kamsi, nanti yang bisa digunakan katanya ya, ini kan belum digunakan untuk perkuliahan, seperti Zoom inilah, bisa untuk bimbingan, bisa untuk segala macam yang terkait dengan mungkin komunikasi antara mahasiswa dengan dosen, dosen dengan dosen, dan yang lain-lain, gitu ya. Nah, sampai hari kemarin, saya sudah menanyakan ke pihak jurusan, infrastruktur itu belum siap. Nah, siapnya kapan? Saya belum tahu. Itu kan karena bukan dari pribadi saya, itu kan dari jurusan, fakultas, universitas, dan itu semua kan menyangkut masalah dana. Misalkan untuk meningkatkan bandwidth, ya, kalau semua kelas serentak Palembang Indralaya, apakah mampu down? Nah, dalam uji coba kemarin hanya satu kelas, itu dah apa ya, hidup mati, hidup segan mati nggak mau, gitu ya. Jadi itu bandwidthnya kan bermasalah. Nah, masalah bandwidth kan butuh waktu. Kemudian menyediakan ruangan yang tentunya representatif untuk bisa kuliah blended atau hibrid itu juga belum memadai. Ya. Nah, memang rencana ya dapat sedikit informasi. Nanti untuk Palembang kemungkinan itu bisa diterapkan, walaupun itu gantian tidak full, karena kan itu ruangannya terbatas yang menggunakan banyak, itu kan tentunya harus jadwal sampai sekarang belum ada. Nah, yang saya belum tahu ini yang Indralaya. Kalau kondisi apa adanya, jaringan itu ya apa ya, sama seperti tadi, sinyalnya hilang muncul. Mana bisa kalau sinyal tidak memadai mau diterapkan sistem hibrid, sistem blended. Nah, nanti capek-capek menjelaskan, nanti yang di rumah teriak semua, Pak, nggak ada videonya, nggak ada gambarnya, nggak ada suaranya. Nah, kan kacau. Makanya itu nanti saya belum tahu ke depannya seperti apa. Yang jelas kalau tiba waktunya kita kuliah infrastruktur belum siap, ya mau nggak mau kita menggunakan Zoom seperti ini. Nah, nanti untuk yang isi daftar hadir, kemudian materi, ini saya upload di e-learning. Nah, saya dapat informasi itu baru minggu depan. Saya juga bingung. Di aturan, ini kan sudah waktunya kuliah. Tapi segala macam belum siap. Sehingga makanya kemarin itu kan saya agak bingung memberikan kuliah ini.
Ada yang tanya, Pak kuliah enggak? Nah, mau kuliah tapi e-learning belum siap, yang katanya hibrid belum siap, akhirnya saya termasuk yang jadwal. Nah, jadwalnya juga katanya belum fix. Nah, bisa jadi berubah. Bisa jadi ya, saya nggak tahu. Kita lihat nanti perkembangannya. Sama seperti tadi, ada salah satu mahasiswa yang inbound, nggak tahu dari universitas mana, dia nanya, Pak, saya mau ngambil pantai. Nah, saya sendiri bingung. Di jadwal sementara itu pantai tidak masuk. Nah, gimana kan saya bisa jawab? Akhirnya kan ini mau saya tanyakan ke jurusan, apakah pantai diadakan atau tiadakan atau gimana? Aku nggak tahu. Jadi kalau mudah-mudahan minggu depan sudah final ya, sudah fix dari segi jadwal, dari segi e-learning. Hanya untuk kuliah hibrid, saya yang belum tahu apakah sudah fix, sudah dibuat jadwalnya, infrastrukturnya sudah siap atau belum. Kita ikuti aja. Nah, karena ini hanya pengantar pendahuluan, kita buka sesi diskusi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan apa yang saya sampaikan tadi, itu saya persilahkan. Silakan. Apakah cukup jelas? Nah, karena ini terekod, tolong untuk diaktifkan kameranya ya. Ini kan mayoritas tidak diaktifkan. Ini kadang-kadang hasil rekaman itu kan saya nggak tahu, kadang-kadang kurang bagus itu loh dari zoom-nya. Jadi nama-nama itu tidak begitu kelihatan, tapi kalau ada fotonya, adanya nanti akan terlihat. Jadi pada waktu kita menginputkan di e-learning, nanti akan lebih mudah bagi saya, gitu ya. Nah, untuk berikutnya, nanti untuk bisa akses di e-learning itu kan ada enrollment key, ada kunci. Nah, nanti saya bagikan setelah saya bisa setting. Nah, saya mau setting nggak bisa karena mata kuliah aja belum ada di e-learning. Jadi, ya untuk sementara waktu apa adanya seperti ini, gitu ya. Nanti sambil jalan kita lengkapi, kita perbaiki. Anda bisa download materi di e-learning. Nah, memang nanti untuk media video conference yang baru besutan Unsri itu rencananya akan rekaman itu tersimpan secara otomatis, jadi Anda bisa akses setiap saat. Tapi kalau Zoom ini kalau perkuliahan sekitar 2 jam, itu kurang lebih ya filenya 1 giga. Jadi agak berat. Jadi misalkan mau ngirim, nah ngirimnya pakai apa? Susah. Tapi kalau nanti sudah melalui USED Kamsi itu, tidak terintegrasi dengan e-learning, Anda tinggal ngeklik aja, oh kemarin saya kuliahnya agak lupa, baca lagi, lihat video pembelajarannya. Jadi Anda lebih mudah. Nah, tapi karena ini masih ada beberapa kendala yang harusnya diperbaiki, ya tentunya harap sabar terlebih dahulu, sementara pakai Zoom dulu. Memang ada media lain seperti Bigbu Blattem, itu memang include di ilmunya Unsri, tapi masih banyak masalah, jadi nggak stabil. Ya, sementara ini yang paling bagus memang Zoom inilah, sementara ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan mengenai materi yang saya sampaikan tadi. Jadi ini 3 SKS,
2 SKS ini untuk penyampaian materi, nanti yang 1 SKS untuk tugas, diskusi, tanya jawab mengenai tugas. Nah, ini ada beberapa yang harusnya Indralaya bergabung ke Palembang. Ini memang nggak apa-apa karena ini pertemuan pertama dan masih pengenalan, masih penyampaian hal-hal yang belum substansi, saya izinkan. Nah, nanti kalau sudah waktunya ya Palembang sendiri, Indra sendiri. Ya, sebagai informasi, nanti di Palembang itu ada 4 asisten. Nah, nanti di dalam pengerjaan tugas Anda bisa tanya, bisa diskusi ke asisten. Nanti dibagi rencananya minggu depan untuk masing-masing asisten, jumlah yang diasistensi mahasiswanya. Nah, tapi untuk yang Indralaya, kemarin sudah sampaikan ke mahasiswa angkatan sebelumnya, itu tidak ada yang berminat jadi asisten. Jadi nanti asistensinya langsung ke dosen pengampu, gitu ya. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin 1 SKS itu untuk mendiskusikan, tanya jawab, tugas-tugas yang Anda rasa masih belum paham, sehingga pada waktu nanti selesai perkuliahan itu Anda bisa mengerjakan dengan baik. Sebagai informasi, pertemuan ke-6 itu harus sudah selesai ke bab 4, gitu ya. Makanya itu harus ngebut. Kemudian pertemuan ke-11 paling lambat itu ya, itu sudah keseluruhan selesai tugas irigasi. Dari laporannya, dari gambarnya, dari hitungannya, semua sudah selesai. Nah, itu memang nggak bisa ditunda-tunda. Kalau Anda tunda-tunda, nah ini numpuk-numpuk. Belum lagi kalau Anda ngambil mata kuliah yang lain yang tentunya ada tugas, ada praktikum, itu kan nanti tambah berat. Memang ini sengaja belum saya kasihkan tugasnya, saya kasihkan nanti pada pertemuan kedua. Jadi sambil menjelaskan materi yang terkait dengan tugas, ini Anda bisa langsung nyambung. Anda bisa langsung tanya jawab di 1 SKS itu. Ya. Nah, kalau Anda sudah ada salah satu yang mungkin bermukim di sekitar Belitung, di Musirawas, itu saya kira familiar dengan irigasi. Apalagi kalau mungkin Anda juga punya lahan pertanian, ikut mengelola, itu sudah tentunya Anda tidak akan kesulitan dalam memahami. Tapi kalau Anda sama sekali baru, ya memang ada kendala, ada kekurang jelasan sana sini. Nah, itulah manfaatkan untuk bertanya. Jangan sampai Anda lulus tapi nggak ngerti. Nah, itu nanti akan mempermalukan diri Anda sendiri, mempermalukan institusi, jurusan, fakultas, universitas. Itu jangan sampai terjadi. Intinya kamu dinyatakan lulus, siap untuk terjun ke lapangan. Bisa sebagai perencana, bisa sebagai pelaksana, bisa sebagai buhir pemberi kerjanya. Ya, kalau perencana ya nanti kalau terjun di irigasi seperti ini, merencanakan. Tapi kalau Anda selaku pelaksana, berarti Anda ikut kontraktor atau Anda jadi bosnya kontraktor. Jadi Anda melaksanakan. Kalau dasar Anda tahu kan lebih mudah. Kalau Anda pemberi kerja, berarti harus paham di tahap perencanaan, di tahap pelaksanaan, di tahap perawatannya, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, silahkan. Kalau ada pertanyaan,
Kita persilahkan. Boleh, hanya agak menceng dikit juga boleh. Tapi kalau materi juga boleh, gitu ya, lebih baik. Nah, coba saya tanya saja. Pertama Maria Paskah. Maria Paskah. Iya, Pak. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira bisa dipahami nggak? Atau sebagian dipahami, sebagian belum dipahami? Udah cukup dipahami, Pak. Cukup dipahami ya. Nanti kalau Anda ditambah dengan membaca dari apa yang saya upload nanti, kemudian ditambah dengan, coba itu secepatnya ya, Anda download aja di internet banyak. KP 2013, set aja di internet banyak. Ada 9 buku, jadi bentuk PDF, jadi murah meriah. Nah, sekarang gantian yang cowok ya. Siapa? Satria Pawana. Ya, Pak. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira ada kesulitan tidak? Bisa dipahami tidak? Sejauh ini masih bisa dipahami, Pak. Bisa ya, oke. Iya, Pak. Jadi masih bisa. Nah, coba Muhammad Ilman. Nah, Muhammad Ilman, ini kira-kira apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami? Ada kesulitan? Bisa dipahami, Pak, jelas. Bisa dipahami, jelas. Oke. Oke. Nah, ini ada dari siapa ini? Dari Ridwan siapa ini? Ya, nggak tahu. Izin bertanya untuk tugas besar mendatang, apakah data hujan akan dibutuhkan? Kebetulan di PT Astal saya sudah pernah merencanakan pola tanam. Oke, nggak apa-apa. Jadi dibutuhkan. Dibutuhkan walaupun Anda sudah pernah merencanakan, nggak masalah. Tetap Anda lakukan, mengerjakan tugas besar ini, karena kalau Anda tidak mengerjakan tugas besar, kan nilainya kosong. Ya. Nah, data hujan yang diperlukan nanti disiapkan. Ada data hujan, ada data iklim, ada data topografi, ada tata letak bendungnya sudah ada pola tanamnya sudah ada. Jadi nanti disediakan semua. Nanti saya upload setelah e-learning-nya normal, sudah berfungsi, gitu ya. Tugas itu, dan termasuk format laporan. Format laporan kita siapin, isinya apa saja, mana yang boleh pakai komputer, mana yang tulis tangan. Ya, sebetulnya kalau tidak ada faktor copy paste, inginnya saya itu komputer ke semuanya. Tapi karena faktor copy paste ini kan sangat mengganggu, makanya nanti untuk hal-hal tertentu pakai tulis tangan, tapi bagian lain pakai komputer. Nah, nanti untuk gambar pakai AutoCAD. Nah, tentunya bagi yang belum biasa menggunakan AutoCAD atau belum begitu mahir, ya silakan Anda belajar dulu, biar nanti tidak kesulitan. Mulai gambar jaringannya, bangunannya, dipakai AutoCAD ya. Nah, untuk perhitungan kebutuhan air tetap manual, karena kita tidak menggunakan CropGuard. CropGuard itu dia setengah isinya itu orang pertanian yang tidak dipelajari di kita, jadi membuat Anda bingung. Misalkan contoh saja, kedalaman perakaran. Nah, kita bingung. Jagung itu dalamnya berapa ya akarnya? Nah, kita kan nggak belajar di situ. Jadi kesulitan. Tapi karena tujuan kita itu apa? Tujuan kita adalah mengembangkan infrastruktur. Tidak di dalam hal
masalah tumbuhannya. Tumbuhannya nanti orang pertanian. Kenapa? Akhirnya tetap menggunakan hitungan manual. Nah, sebetulnya untuk dengan menggunakan software itu ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Cepat. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Namanya program. Apapun Anda input akan keluar. Anda kalau pemula itu kan apa ya, instingnya belum jalan. Apakah hitungan Anda itu benar atau salah? Itu Anda nggak paham. Nah, ini sebagai cerita saja ya. Saya itu pernah ikut seminar KP-nya mahasiswa. Jadi ini kan ada peraturan baru, tidak ada seminar yang beberapa waktu yang lalu. Jadi dia itu kerja praktek di bangunan gedung. Nah, salah satu materi membuat laporan kerja praktek itu kan tinjauan yang dianalisis. Nah, salah satunya adalah dia melakukan hitung ulang, analisis kapasitas. Nah, dia dengan yakinnya waktu presentasi, dengan bangganya, menggunakan SAP dan seterusnya. Nah, tengah jalan ada sesuatu keanehan. Dia merencanakan balok dengan bentang sekitar 10 meter, dengan lebar itu 10 meter ya. Dimensinya berapa? 10 kali 10 cm. Nah, itulah kenapa kalau mahasiswa masih tingkat belajar, harusnya sopir itu masih didampingi dengan yang manual. Kenapa? Kalau Anda dengan bangganya Anda yakini seperti itu, dilaksanakan di lapangan, belum ditempati bangunan Anda akan roboh. Urusannya apa? Nah, polisi, penjara. Itulah yang perlu hati-hati ya. Makanya saya sarankan kalau Anda menggunakan software, kalau Anda belum bisa menilai apakah output dari software itu benar atau salah, maka dampingilah dengan menggunakan perhitungan manual. Nah, nanti kalau sudah 10 kali manual, software sudah yakin benar, pelaksanaan benar, aman, silahkan menggunakan software. Karena itu mempercepat, hasilnya lebih baik, tampilannya lebih menarik. Ya. Nah, sama seperti kalau misalkan nanti untuk banjir segala macam kan ada software, ada Duplo, ada Hekras, ada segala macam. Boleh digunakan boleh. Tapi untuk tahap belajar, misalkan untuk tahap skripsi, tahap tugas, dampingilah dengan yang manual, itu nanti akan lebih baik. Demi keamanan Anda sendiri, gitu ya. Oke, ada lagi kira-kira yang ditanyakan, didiskusikan. Tadi saya ambil sampel 3, ternyata Anda bisa memahami, bisa diterima dengan baik. Silahkan, kalau ada pertanyaan lagi. Sebelum kita akhiri, nanti kita 2 jam, karena tugas itu belum kita mulai, jadi yang 1 SKS, sementara ini belum kita isi. Nanti untuk pertemuan berikutnya ini untuk tugas, 1 SKS. 1 SKS kan 50 menit. Ya, kalau ini sebetulnya sudah lebih dari 2 SKS, karena 2 SKS kan 50 menit, 50 menit. Gitu ya, 1 jam 40, ini kan 1 jam sudah hampir 2 jam. Jadi nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan sebelum saya tutup pertemuan ini. Nah, ini saya cerita saja, ini kan terkait dengan kemarin yang mau masuk kelas. Ini kan rencana ada izin dari orang tua segala macam. Nah, saya belum tahu berapa mahasiswa yang diizinkan masuk ke kelas. Apakah
semua diizinkan atau hanya sebagian. Tentunya itu nanti kan menjadi pertimbangan apakah kuliah hibrid ini bisa dilaksanakan atau tidak. Itu salah satu faktor, selain faktor infrastruktur tadi. Nah, kalau mungkin di Palembang, Anda tinggal di Palembang, mau tatap muka penuh pun sebetulnya nggak masalah. Ya. Tapi kalau Indralaya itu kan tentunya Anda tinggal di Palembang, dihitung-hitung kemungkinan juga akan lebih mahal daripada Anda menggunakan daring. Gitu ya. Itu kan kemungkinan jadi pertimbangan Anda untuk ikut masuk kelas atau tidak. Karena kan memang diizinkan Anda kuliah di kelas dan kuliah secara daring. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini kuliah ini. Kita lanjutkan untuk minggu depan, sementara pakai jadwal lama dulu, selama tidak ada perubahan jadwal. Ya. Nah, nanti tolong untuk yang jadwal Selasa, kelas Palembang, karena tumburan dengan, saya itu ngajar mekanika fluida dan hidrolika, kan jamnya berbarengan. Satu orang ngajar dua hal yang berbeda kan nggak bisa jalan. Nah, sedangkan tim pengajar lain, dia belum bisa. Ya nggak nggak mau tentunya jadwalnya akan digeser. Nah, saya kosong hari Senin, bisa. Hari Sabtu bisa, walaupun libur saya bisa nggak masalah. Kalau mau Minggu juga nggak masalah, gitu ya bagi saya ya, bisa. Atau hari Rebu ada nggak ya? Atau hari Rabu. Nah, nanti tolong dirembukan dengan seluruh mahasiswa Palembang. Kalau memang bisa, tolong infokan ke saya nanti pada waktu setting di e-learning-nya sudah saya masukkan. Itu hanya sampai pertemuan 1 sampai 5 ya. Nanti setelah ganti kan otomatis masalahnya akan berbeda lagi. Bisa jadi balik ke jadwal yang lama atau jadwal sesuai yang saya. Kalau beliau tidak tumburan. Ini ada ketuanya ya, ketua kelas apa Palembang? Hadir? Hadir, Pak. Nah, tolong dikoordinir melalui grup WA atau apalah. Nanti kalau memang bisa, ya biar sama-sama bisa jalan, mekanika fluida jalan, yang irigasi juga jalan, sama-sama enaknya, tidak ada yang dirugikan, mahasiswa tidak ada yang keberatan. Itu harapannya ya. Kita tunggu ya. Baik, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.